Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Yosef Manik dan Ibu Iswanti Tihaloho sebagai dosen pembimbing mata kuliah energi. Baiklah, pada saat ini kami akan memulai presentasi mengenai rancang bangun alat pemanas energi surya, yaitu solar oven. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Otto Manalu dengan NIM 21S19001, Mutiara Sri Tonga dengan NIM 21S19015, yaitu saya sendiri. Kemudian Monang Sianipar dengan NIM 21S19023, Isak Simanulang dengan NIM 21S19025, Putri Siboya dengan NIM 21S19039, Angelina Natitupulu dengan NIM 21S19040, Febrina Sibarani dengan NIM 21S19043, Minarsui Tonga dengan NIM 21S19044, dan Dian Sibarani dengan NIM 21S19046. Latar belakang kami melakukan praktikum ini adalah seperti yang kita tahu, energi sangatlah memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Salah satu energi yang tidak ada habisnya adalah energi matahari, di mana energi matahari telah dimanfaatkan di berbagai belahan dunia sebagai kebutuhan konsumsi energi dunia yang dapat digunakan juga sebagai produksi listrik atau untuk memanaskan bahkan untuk mendinginkan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama dapat merancang bangun pemanas air dengan bantuan energi surya. Yang kedua dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang pemanfaatan energi surya dan alat pemanas air. Yang ketiga mengurangi energi yang tidak terbarukan pada saat proses pemanasan. Yang keempat mengetahui efisiensi dari alat pemanas yang telah dibangun. Yang kelima mengetahui apakah percobaan dapat mengoptimalkan radiasi cahaya matahari untuk dapat dimanfaatkan dalam menaikkan suhu. Dan yang terakhir dapat mengoperasikan alat pemanas air tenaga surya sederhana untuk mengetahui bagaimana laju temperaturnya. Studi literatur. Yang pertama, energi surya. Energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pencahayaan bertenaga surya, pemanasan bertenaga surya yang berupa memanaskan air, memanaskan atau mendinginkan ruangan, desalinisasi dan desinfektifikasi, dan selanjutnya untuk memasak dengan menggunakan kompor tenaga surya. Yang kedua, radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa melalui media. Radiasi surya merupakan suatu bentuk radiasi termal yang mempunyai distribusi panjang gelombang yang khusus. Dan yang ketiga itu perpindahan panas. Konversi energi yang terjadi pada alat pemanas air tenaga surya pada dasarnya adalah perpindahan panas. Panas adalah suatu bentuk energi yang dapat ditransfer dari suatu sistem ke sistem lainnya sebagai fungsi dari perbedaan suhu. Selanjutnya, pemanasan air. Dasar proses pemanasan air sendiri adalah alat menyerap radiasi surya yang dipancarkan oleh matahari. Bagian sisi-sisi oleh kolektor akan menyerap sinar matahari dan mengosilasinya sehingga tidak terjadi kebocoran panas yang dihasilkan oleh kolektor surya. Selanjutnya adalah potensi radiasi matahari. Energi surya atau matahari telah cukup banyak dimanfaatkan di berbagai negara. Jika dimanfaatkan dengan tepat, sumber energi terbarukan yang melimpah ini akan mampu menyediakan kebutuhan konsumsi energi dunia dalam per hari. Potensi energi surya di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang sepanjang tahun disinari oleh cahaya matahari. Oleh karena itu, wilayah Indonesia sangat cocok sebagai wilayah untuk menghasilkan energi terbarukan, yaitu energi surya. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat solar oven yaitu ada kardus, aluminium foil, styrofoam, cutter, gunting, kertas karton hitam, gelas wadah stainless, mancis, lem fox, lilin, penggaris, Arduino Uno R3, kabel jumper, DH21, lakban, cermin, dan penggaris. Pembuatan prototipe. Pertama sekali bentuk box menjadi ukuran 30x23x23 cm, lalu potong styrofoam, lalu lapisi styrofoam dengan aluminium foil, kemudian bentuk styrofoam sesuai sisi bawah karton dan dilapisi dengan karton manila berwarna hitam yang kemudian diletakkan pada sisi bawah karton. Lalu,
Letakkan 3 buah styrofoam yang sudah dilapisi aluminium foil pada bagian dinding dalam box. Kemudian potong karton sesuai ukuran sisi lebar dari karton dan dilapisi dengan aluminium foil. Lalu ambil kaca dan tempelkan semua karton yang sudah dilapisi aluminium foil dan cermin pada bagian yang sesuai dengan sisi-sisi karton tersebut. Lalu letakkan kaca bening pada bagian atas solar oven dan lapisi seluruh bagian luar karton dengan kertas manila berwarna hitam. Selanjutnya, pengerjaan prototip kami lakukan dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, kami melakukan kegiatan pembelian alat dan bahan serta pembuatan kerangka box oven. Lalu pada tahap kedua, kami melakukan pelanjutan pembuatan solar box oven serta pemasangan sensor ke Arduino. Lalu pada tahap yang ketiga, kami melakukan penyempurnaan prototipe dan menguji coba Arduino pada program codingan. Adapun percobaan yang kami lakukan terdiri atas 4 tahap. Pada tahap pertama, kami melakukannya di Bali G pukul 12 sampai 13 siang. Lalu pada tahap kedua, kami melakukannya di Lagu Boti. Akan tetapi data tersebut hilang sehingga kami melakukan percobaan ketiga di lokasi yang sama. Lalu pada tahap keempat, kami melakukan percobaannya di Lagu Boti pada tanggal 6 Mei pada pukul 12.30 sampai dengan pukul 2 siang. Untuk memulai tahap percobaan, kita perlu menyiapkan kartu kita DHT21 sebanyak 2 buah dan kabel jumper. Untuk menghubungkan DHT21 dan kabel jumper, kita perlu mengupas ujung kabel jumper dan menghubungkan tembaganya kepada DHT21. Setelah dihubungkan, maka kita tinggal menyambungkan DHT di mana DHT21 kabel warna kuning ke pin digital 2, kabel warna hitam ke GND, kabel warna merah ke 5 volt. Kemudian DHT yang kedua, di mana kabel warna kuning disambung ke pin digital 3, kabel hitam disambung ke GND, dan kabel warna merah disambung ke Facebook. Kemudian, menyambungkan kabel USB yang ada pada Arduino yang sudah disambung pada DHT agar kita dapat mengcompile-nya dengan coding yang telah ditetapkan di aplikasi Arduino. Apabila tidak muncul error, maka proses selanjutnya dapat dimulai, yaitu untuk mencek nama Arduino yang terhubung pada laptop atau komputer. Setelah namanya diketahui, maka kita bisa mengcompile pada menu sketch. Untuk melakukan pengecekan kembali apakah program sudah digunakan, kita mengcompile dan memverify. Maka kita akan membuka serial monitor untuk melihat temperatur dan kelembapan yang terdeteksi pada sensor. Kemudian setelah dapat terdeteksi, kita memasukkan sensor DHT22 ke dalam box untuk mendeteksi suhu dan kelembapan di dalam box dan DHT21 di luar box. Kemudian kita memindahkan prototipe atau solar oven box yang sudah disiapkan ke tempat yang terkena cahaya matahari yang cukup. Kemudian kita memposisikan cermin prototipe ke arah sumber matahari agar mendapatkan kolektor panas yang banyak. Maka pengukuran dapat dimulai. Data hasil percobaan. Pada percobaan pertama, temperatur dari grafik ini dapat kita lihat bahwa pada 10 menit pertama, temperatur di luar box lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur di dalam box. Hal ini dikarenakan pada 10 menit pertama, air di dalam wadah di dalam box masih mengalami penyesuaian. Kemudian, pada menit ke-40, dari grafik ini dapat kita lihat bahwa temperatur di dalam box lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur di luar box. Hal itu dikarenakan karena pada menit ke-40 panas cahaya matahari semakin meningkat sehingga menyebabkan temperatur di dalam box menjadi lebih tinggi. Kemudian kelembapan percobaan pada percobaan pertama. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa kelembapan di dalam box lebih tinggi dibandingkan dengan kelembapan di luar box. Hal itu dikarenakan pada saat 10 menit pertama kadar air di dalam box sangat tinggi karena banyaknya air di dalam wadah tersebut dan air yang sangat dingin sehingga menyebabkan kelembapan di dalam box menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kelembapan di luar box. Percobaan kedua. Pada percobaan kedua terdapat kesalahan pada saat pengukuran karena salah satu kabel jumper yang menghubungkan Arduino ke sensor terlepas sehingga menyebabkan suhu di aplikasi Arduino tidak berjalan sehingga data yang didapat hilang. Namun pada saat percobaan mencapai suhu maksimum 92 derajat Celcius pada temperatur di dalam box. Karena panas matahari tidak stabil dan cuaca yang mendung mengakibatkan pengukuran diberhentikan. Percobaan ketiga. Dapat kita lihat bahwa
Dari grafik ini, temperatur di dalam box lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur di luar box. Namun, pada grafik ini dapat kita lihat bahwa kenaikan suhu mengalami kenaikan yang tidak stabil karena panas cahaya matahari pada saat pengukuran tidak stabil, sehingga menyebabkan setiap 10 menit grafik ini mengalami kenaikan dan penurunan. Namun, selisih perbedaan antara kedua suhu, perbedaan antara suhu di luar dan di dalam pada setiap 10 menitnya tidak berbeda jauh atau mengalami keseimbangan. Nah, pada akhir dari temperatur percobaan ini dapat kita lihat bahwa temperatur akhir di dalam box mencapai suhu 72 derajat Celcius dan temperatur di dalam box mencapai suhu akhir 39 derajat Celcius. Hal ini terbukti bahwa temperatur di dalam box lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur di luar box. Kemudian kelembapan percobaan ketiga. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa kelembapan di luar box lebih tinggi dibandingkan dengan kelembapan di dalam box. Hal itu dikarenakan karena semakin meningkatnya suhu, maka akan semakin berkurang tingkat kelembapannya. Dapat kita lihat bahwa di grafik sebelah kiri, di grafik temperatur itu, dapat kita lihat bahwa temperatur di luar lebih rendah, namun kelembapannya lebih tinggi karena semakin meningkatnya suhu, maka semakin rendah tingkat kelembapannya. Nah, dari grafik kelembapan ini dapat kita lihat pada menit ke-50 dan ke-60 kelembapan di luar dan di dalam box adalah sama. Hal itu dikarenakan karena temperatur di grafik sebelah kiri ini pada saat 50 sampai 60 menit temperatur dan di luar dan di dalam box itu mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan karena panas matahari yang tidak stabil, sehingga menyebabkan kelembapan di luar dan di dalam box pada saat menit ke-50 sampai menit ke-60 itu adalah sama. Namun, pada saat menit ke-90, kelembapan di luar box mengalami peningkatan kembali, yaitu kelembapan di luar box lebih tinggi dibandingkan dengan kelembapan di dalam box. Pada percobaan keempat, dari grafik temperatur ini dapat kita lihat bahwa temperatur di dalam box mengalami kenaikan setiap 10 menitnya. Hal itu dikarenakan karena panas matahari yang semakin meningkat. Kita lihat dari grafik dari akhir temperatur di luar box. Suhu mencapai 39 derajat Celcius. Sedangkan temperatur di dalam box itu mencapai suhu 98 derajat Celcius. Hal itu menyebabkan air yang berada di dalam wadah tersebut panas tetapi tidak sampai mendidih. Kemudian selisih dari perbedaan suhu di luar dan di dalam pada setiap 10 menitnya itu tidak berbeda jauh. Artinya memiliki keseimbangan yang sama. Kemudian kelembapan pada percobaan 4. Kita dapat melihat bahwa kelembapan di luar box lebih tinggi dibandingkan dengan kelembapan di dalam box. Hal itu dikarenakan karena semakin meningkatnya suhu, maka akan semakin rendah tingkat kelembapannya. Namun, kita lihat pada menit ke-90. Pada menit ke-90, kelembapan di dalam box lebih tinggi dibandingkan dengan kelembapan di luar box. Hal itu karena pada saat suhu di dalam box mencapai 98 derajat Celcius, air di dalam wadah tersebut mengalami penguapan sehingga memiliki kadar air yang tinggi. Meskipun suhu di dalam box itu panas, karena mengalami penguapan sehingga menyebabkan kadar air di dalam box tersebut tinggi. Jadi tujuan alat pemanas energi surya sederhana ini yaitu untuk membuktikan adanya perpindahan kalor. Berikut adalah data-data yang kami dapatkan setelah kami melakukan 4 kali percobaan.
Pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga tidak berhasil. Untuk percobaan keempat, kami melakukan perbaikan dari percobaan sebelumnya, sehingga kami mendapatkan data yaitu suhu rata-ratanya sebesar 74,07 derajat Celcius, suhu maksimalnya sama dengan 98 derajat Celcius dengan durasi 90 menit, dan rentang suhu yang dinaikkan sebesar 24 derajat Celcius. Lokasinya di Lagu Boti pada tanggal 6 Mei 2021 pada pukul 11 sampai jam 1 siang. Jadi alat pemanas yang kami rancang ini ditutupi dengan kaca. Pada bagian bawah kami tempeli styrofoam yang dilapisi dengan karton hitam supaya panas matahari masuk ke dalam box. Sedangkan dinding box tersebut kami tempelkan dengan styrofoam yang telah dilapisi dengan aluminium foil supaya sinar matahari memantul ke dalam box. Alat pemanas ini berbentuk box agar semua panas matahari dapat mengumpul ke dalam box. Setiap bagian atas sisi box ditempelkan dengan kertas yang dilapisi oleh aluminium foil dan cermin datar. Karton dan cermin datar tersebut dibuat miring sebesar 20 derajat agar setiap sisi atas box dapat memantulkan panas cahaya matahari. Panas yang mengumpul di dalam box akan mengakibatkan suhu air yang telah kami letakkan di dalam box akan meningkat. Kami melakukan percobaan tentang alat pemanas air energi surya sederhana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alat pemanas air energi surya sederhana dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara temperatur dan kelembapan di dalam box alat pemanas dengan temperatur dan kelembapan luar box alat pemanas. Hasil uji percobaan alat pemanas air energi surya mendapatkan hasil kenaikan suhu air yang berbeda dengan lamanya waktu pemanasan yang diberikan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh suhu tertinggi kenaikan suhu yaitu 98 derajat Celcius setelah pemanasan selama 90 menit. Hasil tersebut diperoleh pada percobaan keempat dengan waktu pengukuran pada pukul 13.43 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan percobaan, dapat diketahui bahwa kenaikan suhu air dengan menggunakan alat lebih cepat dibandingkan pemanasan air tanpa alat. Hal tersebut dapat ditinjau dari alat dan desain yang dibuat sedemikian rupa untuk mempercepat pengumpulan panas yang ada pada alat. Terima kasih.